ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية أما بعد. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, bahkan dalam nafas-nafas Islam, nafas-nafas iman, dan nafas-nafas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa nafas-nafas kita selalu berada di atas Islam, iman, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir dalam hidup di dunia ini. Sebagaimana yang Allah pesankan di dalam ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian benar-benar mati, left dari dunia ini, melainkan berada dalam nafas-nafas Islam, nafas-nafas iman, dan nafas-nafas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang terbaik. Oleh karena itulah maka hendaknya kita memperhatikan kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena kesempatan itu terbatas, dibatasi dengan ajal kita dalam hidup di dunia ini. Maka ukurannya adalah apakah kita setelah sekarang ke depan itu masihkah diberi kesempatan oleh Allah ataukah tidak. Setiap kita menarik nafas, kemudian kita menghembuskannya, bisa jadi itulah adalah hembusan nafas terakhir. Hitungannya seperti itu terus. Menarik nafas, menghembuskannya, kita masih hidup. Tetapi suatu ketika itu adalah nafas yang terakhir kita. Seorang mukmin yang cerdas senantiasa memiliki pola pikir bahwa dia selalu dikuntit dengan kematian. Karena kematian itu tidak tahu datangnya, tetapi pasti datangnya sesuai dengan jadwal takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita selalu berpikir seperti itu, maka kita mengkhawatirkan kita sedang bernafas, nafasnya selain Islam, nafasnya selain iman, nafasnya selain takwa. Karena apa? Khawatir ketika kita bernafas selain Islam, iman, dan takwa, itulah nafas terakhir kita. Berarti kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik.
marilah kita selalu dengan penuh ketawaduan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dua hal yang terpenting. Yang pertama adalah rahmatnya, dan yang kedua adalah hidayahnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji lagi bersama-sama, semoga bisa dipahami dan diamalkan, Kitab Riyadhus Shalihin bab bayani kathrati turukil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang berikutnya riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda al-'abdu al-muslimu awil mu'minu," apabila seorang hamba Allah yang muslim ataukah yang mukmin berwudu, faghassala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya, ya. Dan sebelum kita membasuh wajah juga disunahkan berkumur-kumur, dan bukan sunnah, disyariatkan untuk berkumur-kumur dan juga melakukan apa yang disebut dengan istinsyak dan istinsar. Nah, menurut pendapat yang rajih, yang kuat, itu hukumnya rukun atau wajib kita berkumur-kumur dan istinsyak serta istinsar, memasukkan air ke mulut, dikumur-kumur dan dibuang, sekaligus memasukkan air ke hidung, ke rongga hidung, kemudian menyemburkannya. Nah, karena mulut dan hidung adalah termasuk dari wajah, sedangkan wajah itu adalah merupakan anggota wudu yang merupakan rukun untuk dibasuh. Ya. Maka hendaknya kita lakukan dengan sempurna. Ketika seorang hamba yang muslim atau yang mukmin dia berwudu, membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i. Ketika dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap kesalahan yang dilakukan oleh matanya ketika memandang kesalahan tersebut. Artinya dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, karena mata itu letaknya di wajah. Ketika wajah dibasuh, yang otomatis juga mata ini terbasuh, maka keluarlah kotoran atau dosa-dosa yang dilakukan oleh mata ma'al ma, bersama dengan kucuran air. Ya, air dibasuh ke wajah, mengucur. Setelah melewati wajah, mengucur. Au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama yang terakhir dari tetesan air sehabis dibasuhkan ke wajah. Ya. Ini harus kita imani, harus kita yakini. Jangan diragukan ataupun kemudian diperdebatkan terlalu berbelit-belit. Karena dosa itu kan sesuatu yang abstrak, yang tidak kelihatan, yang sifatnya maknawiyah. Sedangkan wajah, kedua mata, dan air wudu itu sesuatu yang hissiyah, sesuatu yang konkret. Bagaimana kemudian dosa itu bersambung dengan sesuatu yang sifatnya hissiyah? Dosa itu sesuatu yang abstrak. Kemudian kenapa kok bisa keluar bersama kucuran air setelah dibasuhkan ke wajah? Tidak perlu dibikin rumit dalam memahaminya.
kita imani, kita yakini, demikianlah keterangan yang benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kuasa Allah, dosa-dosa itu tergerus melalui basuhan air wudhu ketika dibasuhkan ke wajah. Itu saja. Ya. Maka ketika kita wudhu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, sebaiknya seseorang memunculkan ma'rifat, berangkat dari pengetahuan dari hadis ini. Seseorang ketika berwudu, bukan hanya dia berwudu itu untuk menghilangkan hadas kecil saja, yang itu adalah merupakan kotoran yang sifatnya adalah hissiyah, tetapi juga sekaligus diniatkan dengan sebab basuhan air ke wajah itu sebagai sebab dihapuskannya kotoran secara maknawiyah, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan yang terletak di wajah, yaitu kedua mata, mulut yang di dalamnya ada lisan. Itu yang paling sering digunakan untuk melakukan dosa. Nah, kalau ada makrifat seperti itu, insya Allah dosa-dosa yang pernah dilakukan melalui kedua matanya dan juga lisannya akan tergerus seiring dengan air wudhu yang dipasuhkan ke wajahnya, sehingga terangkatlah hadas kecilnya dan terangkatlah dosa-dosa yang dilakukan oleh mata dan mulutnya itu. Ini tambahan ilmu buat kita. Berwudu diiringi dengan penghayatan, berwudu diiringi dengan harapan dosa-dosa yang dilakukan oleh organ tubuh yang ada di wajah dihapuskan oleh Allah. Iya, tadi perjalanan dari rumah ke masjid ini melihat aurat perempuan. Wah, dosa itu, yakin dosa. Maka ketika sampai di masjid ini, ya, kita biasanya akan berwudu dulu. Nah, itu saatnya. Bersihkan catatan dosa. Tadi melihat aurat perempuan yang tidak boleh kita lihat, dengan basuhan air wudu ketika kita membasuh wajah. Insya Allah hilang itu catatannya. Bisa dipahami ya? Ini makrifat seperti ini penting. Kita kembali kepada ilmu. Begitu berbobot wudunya seseorang, karena didasari dengan ilmu yang cukup. Bahkan bukan hanya terkait dengan masalah fiqhiyah saja, tapi terkait juga dengan masalah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan kelanjutan hadis tersebut. Fa idza ghassala yadayhi. Nah, saatnya membasuh kedua tangannya. Membasuh kedua tangan itu dari siku apa dari siku sampai ke ujung jari-jari, ataukah dari ujung jari-jari ke siku? Yang mana yang benar? Dari ujung ke ujung. Bisa juga dari Sabang sampai Merauke kalau dari ujung ke ujung itu. Ujung-ujungnya yang benar itu kan dari ujung jari sampai ke siku. Karena kita kembalikan kepada nasnya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 itu. Idza kumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Dan tangan kalian sampai ke siku. Ila ini adalah linnihaya, artinya finish. Finishnya adalah di marafik, siku-siku. Berarti memulainya dari ujung jari, bukan dari siku-siku. Nah, sehingga kalau cara wudunya seperti ini, ditarik, nah ini yang salah. Harusnya disodorkan gitu, disodorkan. Bukan
Bukan dari siku ditarik, dari siku ditarik. Apalagi pakai gayung ya, dikucurkan dari siku ke bawah, dari siku ke bawah. Bukan seperti itu. Dari bawah ke atas sampai ke siku. Itu yang lebih tepat sesuai dengan nas dalam Al-Qur'an. Yeah. Nah, ketika seorang hamba yang muslim atau mukmin itu membasuh kedua tangannya, kharaja min yadaihi, keluarlah dari kedua tangannya, kullu khati'atin, segala dosa. Ini dari tadi kita berbicara dosa yang digerus lewat air wudu, bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar ya harus dengan taubatan nasuha tentunya. Contohnya dosa tangan. Bagaimana kalau orang korupsi 1 triliun? Masa selesai dengan sebab wudu? Enak sekali. Dia mencuri hartanya orang 100 juta. Gampang Pak, nanti wudu aja habis mencuri. Loh, kok bisa jadi pencuri? Kita beriridus sholihin. Kata Nabi, ketika seorang muslim atau mukmin membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan itu akan keluar seiring dengan kucuran air. Kullu khati'atin, segala dosa, kana ya batosyatha yadahu ma'al ma, yang dilakukan oleh tangannya akan keluar bersama air, au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama kucuran air yang terakhir. Itu dosa-dosa kecil. Ya bisa dipikir-pikir sendirilah, dosa-dosa kecil lewat tangan itu apa, misalnya nyelentek arah anaknya padahal ya nggak layak diselentek, dosa. Jewer kuping anaknya padahal yang belum saatnya dijewer begitu. Terus apa lagi kira-kira ya? Kalau saya jadi bingung contohnya dosa-dosa kecil lewat tangan itu. Menurut apa? Pinter antum ini. Pengalaman. Iya, betul itu. Insya Allah kita ini sekarang hidup ini akrab banget dengan gadget itu loh, gadget namanya itu, bukan nugget ya, gadget ya. Makanya istri kita greget sama kita, cemburu karena kita terlalu akrab itu dengan gadgetnya itu. Ya itu kadang jari-jari kita ini sampai keriting itu, ngetak-ngetik, pencet-pencet itu. Ya mungkin guyon yang menyinggung perasaan sampai tersinggung lah berlebihan. Nah itu mungkin ya dosa tangan itu ya. Karena juga melewati tangan juga. Sebenarnya itu ungkapan dari isi hati kita, tapi menggunakan wasilah tangan ya, untuk mengetiknya. Ya kan gitu. Itu dosa-dosa lewat tangan. Ya. Menyentuh kulit, dosa besar apa kecil itu ya? Dengan sengaja. Kulit perempuan yang bukan mahram, kecil apa besar? Besar kalau itu, bukan kecil. Sengaja ya. Kan ada ancaman secara khusus dari Nabi SAW. Lebih baik seseorang itu kepalanya ditusuk paku besi, ya kan, daripada dia harus menyentuh kulit seseorang yang tidak halal baginya. Berarti kalau ada ancaman seperti itu kategorinya dosa besar. Jangan salah mendefinisikan dosa besar dosa kecil. Dosa besar dibilang dosa kecil. Sehingga cara taubatnya salah. Cukup dengan wudu, nggak hilang itu. Harus dengan taubatan nasuha. Fa idza ghassala rijlaihi, apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin massat rijlahu. Ya. Keluarlah dosa-dosa
yang dilakukan oleh kedua kakinya. Ma'al ma' atau ma'akhiri qatril ma', seiring dengan air atau seiring dengan akhir dari tetesan air pada saat membasuh kedua kaki. Kira-kira dosa-dosa kecil lewat kaki apa ya? Nginjak kakinya orang ya dengan sengaja, hah? Jadi ingat saya dulu sholat berjamaah jadi makmum. Di samping saya ada makmum yang lain sudah tua. Saya pepetkan kaki saya untuk merapatkan sop. Rupanya saya husnudon saja. Husnudon ya ini. Rupanya orang tua ini tidak paham. Saya pepetkan gak terima, tersinggung. Dia angkat kakinya kemudian diinjakkan ke kaki saya. Jadi ada itu orang tersinggung ketika sholat itu ada ya. Ya saya juga kesakitan diinjak sama dia, tapi apa boleh buatlah. Anak muda kita. Iya. Nah, mungkin itu ya contohnya ya. Dosa lewat kaki itu dosa kecil lah gitu. Menendang temannya sengaja, iya, dengan tendangan yang biasa aja, bukan tendangan maut. Ya mungkin itu contohnya dosa lewat kaki. Atau kaki dilangkahkan menuju maksiat yang maksiatnya tergolong dosa kecil gitu kan. Ya misalnya suka apa istilahnya, pingin tahu itu? Selalu pingin tahu itu apa? Kepo. Oh. Selalu pingin nguping-nguping saja pembicaraan orang, dia langkahkan kaki menelusuri, nguping-nguping kesalahan orang. Nah, berarti kakinya digunakan untuk melakukan dosa. Gitu. Ya, segala pergerakan perpindahan badan untuk melakukan dosa kecil kan menggunakan wasilah kedua kaki dilangkahkan. Maka otomatis kedua kaki mendapatkan bagian dosanya. Nah, itulah dosa dari kaki. Nah, itu ketika wudu pada saat membasuh kedua kaki, dosa-dosa yang dilakukan kaki itu tergerus seiring dengan aliran airnya. Masya Allah. Ini yang mungkin kadang kita terlupakan hadis ini. Ya, ini salah satu sebab untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kecil lewat anggota badan kita dengan cara berwudu. Ya. Berwudu ketika mau sholat, ataupun kan juga disunnahkan berwudu walaupun tidak untuk sholat. Ya. Kita kita wudu, al-muhafadhah, ya, lil wudu, menjaga wudu, senantiasa wudu. Ini termasuk amalan sunnah dan amalan andalan sahabat Bilal, sehingga dengan sebab itu dia mendapatkan kabar gembira masuk surga. Begitu. Ini Pak Angga keluar kok nggak izin ya? Berarti langkah kakinya bagaimana ya? Insyaallah. Nggak, guyon aja, ngantuk soalnya. Yeah. Nah, ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kita ingat pada saat berwudu itu, niatkan seperti itu juga, harapkan kepada Allah keutamaannya itu. Insyaallah akan Allah kabulkan. Ya. Jadi ada sisi lain, sisi sampingan lain ya, merupakan kebaikan pada saat kita berwudu, bahwa dosa-dosa kecil yang kita lakukan dengan menggunakan anggota tubuh kita yang dilewati air wudu itu akan tergerus, meluruh ya, seiring dengan kucuran air, tetesan air pada saat kita berwudu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya
dari Abu Dzar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu, salat yang 5 kali dalam 5 waktu itu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, pelaksanaan salat Jum'ah yang satu kepada yang berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, pelaksanaan puasa di bulan Ramadan yang satu menuju Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penghapus, pelebur dosa dari dosa-dosa yang dilakukan di antara kedua waktu itu. Ya. Atau bukan kedua, di antara semua itu, karena ada sholat yang 5 waktu, 5 kali. Sholat sehari semalam 5 kali itu yang fardu. Maka setiap sholat itu melebur kesalahan, menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan antara satu sholat ke sholat berikutnya, gitu. Jadi misalnya orang sholat subuh, ya, dia menghapus dosa yang dilakukan antara isya sampai ke subuh itu, ya, kan gitu. Seseorang sholat, ya, duhur, maka itu menghapus dosa yang dia lakukan setelah sholat subuh sampai duhur. Bukan dari duhur sampai asar, belum. Namanya dosa itu kan di waktu yang setelah lewat, bukan yang belum datang waktunya, yang lewat. Sholat asar, ya, menghapus dosa yang dilakukan di waktu antara duhur dan asar, gitu. Sholat maghrib, dosa yang dilakukan antara waktu asar sampai maghrib. Sholat isya, ya, menghapus dosa yang dilakukan antara maghrib sampai isya. Jadi terus bersambung begitu. Selama sholat kita pun terus bersambung. Ya, itu dosa-dosa kecil. Nah, tetapi kata Nabi SAW ada syaratnya. Nah, ini yang tidak mudah syaratnya. Ya, syaratnya apa? Idzajtunibatil kabair, manakala dosa-dosa besar ditinggalkan. Nah, itu yang tidak mudah. Jadi keutamaan penghapusan dosa-dosa kecil dengan sebab melaksanakan sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, itu ketika dosa-dosa besar ditinggalkan. Nah, ini yang tidak mudah. Oleh karena itu yang harus kita lakukan agar memenuhi syaratnya, pertama harus mengerti apa itu dosa besar. Yang kedua harus mengerti macam-macam dosa besar. Dan yang ketiga setelah tahu, menghindari dosa-dosa besar tersebut. Iya, kan begitu. Atau kalau dia jatuh dalam dosa besar, segera bertaubat dengan taubatan nasuha, supaya kembali lagi clear, sehingga memenuhi syarat dia meninggalkan dosa besar. Nah, yang paling gampang orang itu jatuh dalam dosa besar itu ya ghibah itu, ya, karena ghibah itu dosanya lewat lisan. Lah lisan ini tidak bertulang, mudah ngomong, suka ngomong, terpelesetlah lidahnya, lisannya menggibah. Ghibah itu dosa besar, sehingga menjadi penghalang
tidak dapat keutamaan dari penghapusan dosa-dosa kecil dengan sebab melakukan amalan-amalan tadi. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan ini. Ya, harus hati-hati. Nah, seseorang memutus silaturahim itu dosa besar, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu tadi. Ya. Yang lebih mudah lagi seseorang melakukan kedoliman kepada orang lain. Ya. Ya, misalnya merampas barangnya, mengambil barangnya, atau berhutang padahal dia mampu membayar nggak dibayar-bayar, itu kan kedoliman. Ya, Nabi mengatakan matlul ghani dzulmun, orang kaya yang tidak segera melunasi utangnya itu kedoliman. Itu dosa besar. Ya. Seseorang jatuh dalam riba dan dia tidak segera mengentaskan dirinya dari riba, maka dia jatuh dalam dosa besar, sehingga dia tidak dapat keutamaan ini tadi. Karena syaratnya apa? Manakala dosa-dosa besar ditinggalkan, dijauhi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang memang dijelaskan oleh pensarah di sini. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Kemudian beliau mengatakan pensarah wa kabairu dzunub hiya, dan dosa-dosa besar itu adalah kullu dzanbin rattaba alaihi syari'u uqubatan khassah. Setiap dosa yang mana pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menetapkan hukuman secara khusus gitu. Iya, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat secara khusus terhadap suatu perbuatan buruk, maka perbuatan buruk itu masuk kategori dosa besar. Fakullu dzanbin la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ilahu fahuwa min kabairi dzunub. Setiap dosa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya, maka itu juga tergolong dosa besar. Iya, itu. Kemudian definisi dosa besar, kullu syai'in fihi haddun fid dunya kazina aw wa'idun fil akhirah ka aklir riba. Dosa besar itu setiap dosa yang ada eksekusinya, hukumannya di dunia, seperti zina. Yang belum menikah dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Yang sudah menikah dirajam sampai mati. Itu namanya had. Maka berarti zina merupakan dosa besar. Atau disebutkan ancaman yang khusus di akhirat, seperti dosa memakan riba. Berikutnya sekalian sebelum adzan. Au fihi nafyu imanin, atau suatu dosa yang dinafikan iman. Contohnya dalam sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi orang soleh itu gak gampang ternyata. Makanya kalau kita merasa soleh, anggapannya salah. Iya. Berapa banyak ayat belum kita pelajari
Berapa banyak ayat yang sudah dipelajari pun berapanya yang sudah kita amalkan dengan baik. Belumlah hadis-hadis Nabi SAW. Contoh hadis yang sering kita baca dan kita hafal, belum tentu kita sudah mampu melaksanakannya secara sempurna ini. Padahal ini tergolong dosa besar kalau tidak dilaksanakan. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wah, ini coba. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Iya, ini dosa besar. Definisi dosa besar. Sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Bukan diterjemahkan sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Salah itu terjemahannya. Salah. Ya, tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu enggak mungkin. Tetap semua manusia lebih mencintai dirinya sendiri. Meskipun dia menolong orang, hakikatnya itu mencintai diri sendiri. Karena dengan menolong orang dia dapat pahala untuk dirinya sendiri. Jadi bukan sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, bukan. Ya, saya ulangi terjemahannya. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, misalnya kita punya ilmu agama, kan kita cintai, itu ya, itu kan kita cintai untuk diri kita. Nah, harusnya pun itu kita berikan kepada orang lain, sesama saudara muslim. Ya, dan itu masalah pelaksanaannya, aduh, kita terus terang aja, masih banyak ketinggalan. Kita kenyang, ini kan sesuatu yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Tapi banyak saudaranya yang masih kelaparan, namun kita biarkan. Nah, itu. Belum mengamalkan hadis ini. Kita sudah menikah, bahkan mungkin berulang-ulang. Padahal saudara-saudaranya masih banyak yang jomblo. Dan kita tidak pernah memikirkannya untuk bagaimana mengeluarkan mereka dari kejombloannya. Tidak mudah itu. Masya Allah. Kita banyak berdoa kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ternyata kita beragama itu enggak cukup kita cari kebaikan buat diri kita sendiri, enggak cukup itu. Sebelum juga kita memikirkan kebaikan itu diterima dan dirasakan oleh orang lain. Kalau kembali kepada hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Masya Allah. Bagaimana kemudian kita merasa bangga sudah sempurna mengikuti sunnah? Ya, sebagian sunnah. Bagaimana kita merasa dengan sebutan salafi sudah persis seperti salaf dahulu? Masih jauh. Kita hanya belajar dan berusaha mengikuti mereka, tapi tidak pernah kita punya pikiran sederajat dengan mereka, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Sudah datang waktu sholat isya, dan mohon maaf tidak ada pertanyaan. Insya Allah disimpan saja buat bulan depan. Insya Allah ketemu dengan saya. Iya. Ya, mungkin itu saja dulu karena saya ada kepentingan. Iya. Dan mohon maaf, mungkin tidak bermaksud itu saya tidak melaksanakan la yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini sekedar pengaturan saja karena ada biasanya kan juga saya membuka pertanyaan, tetapi ini karena ada keperluan ya saya akhiri sampai di sini sehingga setelah ini dikumandangkan salat isya dan kemudian kita laksanakan insyaallah salat isya berjamaah. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.